Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Travel. Masih bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian untuk jalan-jalan di wisata-wisata yang ada di Lampung. Dan kali ini kita bakalan wisata kuliner di salah satu kedai kopi di Bandar Lampung, yaitu Ireng Sari. Nah, Ireng Sari ini lokasinya ada di Jalan Kimaja nomor 68A Sepang Jaya. Kalau misalnya dari Jalan Kayu Manis tuh, jalan depannya tuh pertigaan di Jalan Kimaja, sebelah kirinya langsung bisa ketemu sama si Ireng Sari ini. Nah, kira-kira ada menu-menu apa aja di Ireng Sari ini? Yuk langsung ikutin aku. Kopi itu digiling, bukan disobek. Es kopi susu 8.000. Tribuners, kali ini kita sudah bersama dengan pemilik dari Ireng Sari, Bang Dani. Halo Bang, apa kabar? Halo. Saya dulu buat Tribuners dong. Hey Tribun. Bang, ini mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya soal Ireng Sari ini. Boleh. Nah, Ireng Sari ini apa sih Bang? Kedai kopi kan? Cuman mungkin bisa dijelaskan filosofisnya kenapa dinamain Ireng Sari, terus apa aja sih yang ada di sini? Ireng Sari ini awalnya dari kopi bubuk ya. Dari usaha turun-menurun sih, bisa dikatakan seperti itu. Karena orang tua awalnya yang punya. Dia punya produk namanya 99. Awalnya aku nggak tahu Ireng Sari itu apa, kata orang tuaku itu 99 itu diproduksi Ireng Sari, dan kata dia, oh Ireng Sari bagus tuh, kataku, namanya bagus ya. Di 2019 aku ada kesempatan untuk coba untuk jadi kekiniannya, jadi aku pakai namanya Ireng Sari. Terus Jadi ceritanya usaha turun-temurun, kemudian tapi dikemas dengan ngikutin perkembangan zaman gitu ya? Iya. Oke. Terus kenapa sih Bang punya ketertarikan untuk bikin kedai kopi gitu? Ya awalnya emang 2016 itu mulainya kopi saring ya, atau mulainya ada di komunitas Lampung, komunitas kopi di Lampung. Ya saya masuk juga di komunitas itu. Dari situlah edukasi kopi dimulai sama teman-teman di dalam komunitas. Dari situ juga saya tertarik di usaha kopi. Kebetulan juga kan usaha orang tua emang di kopi, mau nggak mau kayaknya yang aku pikir emang harus ke kopi. Oh, gitu. Jadi emang berarti konsumsi kopi itu dari kecil ya? Karena kan orang tua usahanya usaha kopi, jadi dari kecil udah minum kopi ya Bang? Iya, cuman ya kopi pasar, kopi bubuk biasa, yang masih pakai gula. Belum mendalami kopi yang seperti apa memang kopi yang akhirnya didalami sama Bang Dani? Iya, sebenarnya ngopi itu nggak pakai gula ya, pertama nggak pakai gula. Kedua, kopinya harus asli kopi atau single origin. Lebih bagusnya lagi dia yang petik merah, Mbak. Nah itu yang jadi misi-misiku sih sebenarnya, karena aku udah terlanjur jebur dan pelan-pelan aku pahamin. Ya aku pengen khususnya kopi Lampung itu udah pakai petik merah semua, udah yang premium. Dan pelan-pelan aku ngarahin ke teman-teman pada ngopi yang bener dulu deh gitu, nggak pakai gula dan kopinya kopi murni. Terus Bang, kopi di sini itu bijinya tuh dari mana sih? Terus Arabica kah atau Robusta kah? Untuk biji kopi yang dipakai Ireng Sari ya, kalau untuk Ireng Sari yang bubuknya itu ulu-belu, sama dengan yang dipakai es kopi susunya Ireng Sari juga dari ulu-belu kita, single origin. Kalau untuk di es kopi susu juga ada yang specialty-nya tuh kita pakai gayo Arabica gayo. Karena untuk varian rasa aja sih, untuk perbandingan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan pelan-pelan meskipun pakai susu, cuman pasti ada bedanya. Karakter kopi Arabica dan Robusta itu pasti ada yang beda. Jadi esensi kopinya itu nggak dilunturkan gitu. Benar. Jadi tetap pada garis yang pas gitu. Iya. Terus di belakang kita ini kan ada mesin untuk roastingnya Bang ya? Iya. Jadi memang
Ireng Sari ini ngerostingnya di sini sendiri dan dilakukan produksinya di sini langsung. Iya, awalnya itu kan orang tuaku itu pakai tradisional. Sampai sekarang juga dia masih tradisional. Yang di kopi bubuknya itu. Bubuk yang 99. Nah, aku coba nabung lah, udah 3 tahun terakhir ini nabung pelan-pelan, alhamdulillah kebeli mesin ini. Ya step by step pengen ngerapihin kopinya. Di situ orang tua juga udah mulai tertarik. Oh iya bener, kalau yang tradisional pakai bahan bakarnya kayu itu kan ngaruh ke rasa. Nah, terutama rasa asap itu kerasa banget kalau kita udah biasa ngopi, kerasa banget tuh rasa asap di kopinya. Nah, kalau ini lebih enak lah, lebih clean gitu. Dan tantangannya apa sih Bang untuk membandingkan antara yang akhirnya belum di-upgrade sama yang sekarang udah ada harganya kayak gini? Tantangannya banyak Pak. Nah, apa aja tuh kira-kira? Ya saya harus nabung. Satu kan nabung, kedua aku harus mikir keras gimana caranya saya ngenalin kopi premium ke lidah orang, terutama orang Lampung sendiri. Masa kita orang Lampung sendiri nggak bisa ngenalin kopi kita sendiri gitu loh. Nah itu yang saya sedikit kerasin ke diri saya, orang Lampung harus bangga dengan kopi dia sendiri gitu loh. Oke, terus Bang, menu apa sih yang paling favorit yang ada di Ireng Sari ini? Kalau untuk sekarang mungkin es kopi susunya. Es kopi susunya. Iya. Karena mungkin ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Iya. Konsumen sekarang sukanya kalau kedai kopi nyarinya kopi susu gitu. Iya. Tapi apa sih yang membedakan kopi susu Ireng Sari dengan kopi susu kebanyakan gitu? Pasti ada dong. Kalau untuk membedakan ya pasti ada yang membedakan ya, cuman sepertinya nggak ada yang lebih nonjol gitu, nggak ada sih, karena pada dasarnya kopi itu dinikmatin lebih baik dan lebih enak itu ya kopinya sendiri gitu, nggak pakai campuran yang lain. Yang apa? Yang Vietnam drip gitu ya? Vietnam drip bagus ya, metodenya apapun itu, yang penting yang dipakai kopinya asli dan nggak pakai gula. Udah itu aja sih. Oke, jadi itu ya menu yang paling favorit yang ada di kedai Ireng Sari. Mungkin karena kejangkau juga Oh iya. harganya. Itu berapa tuh harganya tuh? Range harganya? Kalau untuk es kopi susu kita di 8.000. 8.000. Oh, murah banget. Murah banget. Terus? Ya saya pengen sih untuk ngawalin brand sih kalau saya. Tujuan akhir saya emang bukan di es kopi susu. Tujuan akhir saya bisa produksi kopi premiumnya Lampung dan dinikmatin orang Lampung. Orang Lampung itu sendiri bangga ngebawa kopi premium Lampung ke luar Lampung gitu. Kenapa sih Bang kenapa sih punya visi misi yang sedemikian rupa itu? Iya, karena yang aku lihat sih ya, ke petani-petani Lampung gitu yang udah saya lihat, atau orang tua temen yang kuliah gitu, yang dia kuliah ke sini, orang tuanya di sana penghasilannya dari petani kopi. Itu aku sedikit agak miris. Kenapa miris ya? Karena dia udah susah payah ngurus pohon kopi, menghasilkan kopi yang bagus, tapi dihargain dengan yang nggak pantas. Iya, menurut saya kurang pantas. Dan itu sebenarnya bisa dimaksimalkan kalau tahu ilmunya gitu ya. Iya, nah disinilah peran kita yang sudah ngerti ngajarin yang belum ngerti. Kalau tujuan saya sih pengennya petani-petani Lampung itu bisa jual kopi premium. Kopi premium itu kopi petik merah semua, Mbak. Jadi nggak ada kopi petik kuning, kopi petik hijaunya itu udah nggak kecampur. Cuman kan nggak secepat itu gitu, butuh proses lama. Oke, Mas, ini terima kasih lo udah ngobrol bareng. Nanti kita juga mau izin nyobain kopi Ireng Sari ya, nanti boleh di-review ya. Boleh. Oke, terima kasih. Nanti mungkin ada yang nemenin atau bahkan Masnya yang nemenin kalau nanti saya review, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih ya. Nah, Tribuners jangan kemana-mana, kita masih nanti akan cobain menu-menu yang ada di Ireng Sari ya.
Kopi itu digiling bukan disobek. Es kopi susu 8.000. Nah, Tribuners, kita sekarang lagi ini ngelihat proses roasting ya Bang ya. Iya. Roasting kopi di Ireng Sari. Ini kopinya apa tadi Bang? Robusta ya? Robusta dari Ulu Belum. Oh, Robusta Ulu Belum. Bang, ini berapa lama sih proses untuk dari kopi hijau untuk menjadi sampai hitam kayak gini? Tadi ini kurang lebih 18 sampai 20 menit. Oh, 18 sampai 20. Berisik banget. 18 sampai 20 menit. Oh, berarti nggak seberapa lama ya. Nah, ini tuh prosesnya gimana sih Bang untuk dari setelah di pasca panen tuh itu diapain untuk akhirnya jadi secangkir kopi gitu? Kalau urutannya, petani petik, jemur. Oke. Ya di proses jemur tuh banyak macam, ada natural, honey, ada pulwos. Cuman yang Apa? biasa dipakai pulwos. Oke. Cuman yang sering dipakai kita natural. Oke. Natural tuh ya biasa petik merah, langsung jemur sampai hitam mengkerut, itu baru digiling kayak beras. Udah jadi beras, boleh bisa di roasting. Oh, udah jadi biji yang hijau gitu ya. Yang hijau gitu baru boleh di roasting. Tapi kalau untuk proses roastingnya ini sendiri Bang, itu langsung ditaruh di sini aja gitu terus dijadiin kayak gini. Maksudnya gimana? Jadi kopinya langsung ditaruh gini aja terus di apa tuh namanya dimasaknya tuh begini. Enggak, nanti setelah digoreng, setelah di roasting, dia ada proses listing. Proses listing itu minimal kalau pribadi saya sih pakai 1 hari. Paling minimal itu harus keluar ya terbuka seperti ini lebih bagus supaya karbon dioksida, karbon yang nggak bagus itu keluar dulu. Makanya sering terjadi kalau ngopi sakit perutnya, Asam lambung gitu ya. nah itu mungkin roasting si kopinya kurang karena karbon yang kurang bagusnya belum dikeluarin. Kalau ini nih proses diputer-puter gini fungsinya buat apa? Ngedinginin kopi Oh, kan dari ngedinginin turun kopi. panas tuh. Nah ini ada cooling tuh sedot yang dari bawah dan sedot ini panas jadi biar berdingin. Oke. Jadi untuk jadi secangkir kopi banyak banget ya proses yang dilalui kopi ini ya Bang ya. Ya terutama petani yang peran aktif ini banget ya, berperan banget di sini. Perannya yang paling penting dan Nah, utama benar. gitu ya. Ya kopi enak itu ya dari petani, bukan dari barista, bukan dari roaster, bukan dari proses, bukan petani. Oke. Tapi kalau di Ireng Sari ini untuk memastikan kopinya enak itu gimana Bang? Kopi Enak dari petaninya. iya, balik lagi kopi enak tuh ya kopi dari petaninya. Ya tadi ya premium. Balik lagi kalau kita udah kopinya minimal kita kopi single origin kayak gini nih. Ini kopi single origin. Kopi single Oh, boleh ya origin dipegang? itu satu gunung. Maksudnya kopi satu gunung itu gimana? Satu Jadi- gunung nggak terdiri dari beberapa gunung campur. Kalau kita lihat yang di gudang-gudang ekspor impor kan Oh, jadi sebenarnya itu juga bisa campuran gitu ya? campur, jadi campur. Emang sama jenisnya robusta, cuma kan dari berbagai macam gunung ngaruh kan. Iya, berbagai daratan gitu yang beda ukuran MDPL-nya itu mempengaruhi Iya, kopi ya Bang ya? ngaruh. Kalau yang ini single origin ya? Single origin kita satu gunung Nagamus. Oke. Wah, seru banget ya Tribuners bisa ngelihat proses roastingnya kayak gini. Nah Tribuners jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan nyicipin menu-menu yang ada di Ireng Sari. Oke. Kopi itu digiling bukan disobek. Es kopi susu 8.000. Nah Tribuners, sekarang kita mau nyicipin
nyicipin menu-menu yang ada di Ireng Sari. Tapi sebelumnya aku harus buka masker ya, karena kita akan Mas, ini ada apa aja? Tadi panggil Bang, sekarang panggil Mas, berubah-ubah nih. Bang, ini ada apa aja sih? Ya di sini kita ada kopi ireng, ada es kopi susu sama es kopi susu gula aren. Aku cobain dari yang kopi ireng ya. Iya. Ini harganya berapa? Itu 5.000. Guys, goceng doang udah bisa ngopi di depan gang. Bukan gang, di kopi Ireng Sari. Ini kalian bisa ngopi di sini cuma start from goceng. Iya. Ini beneran goceng. Nah, Coba kita cicipin dulu ya. Ini perpaduan dari apa sama apa sih, Bang? itu gula aren sama kopi. Ini seger banget, apalagi kalau lagi siang-siang lagi terik. Ini cocok banget untuk dipesan karena rasanya seger banget. Terus kayak kalau untuk yang nggak seberapa suka kopi mungkin masih bisa nerima karena rasanya nggak pahit sama sekali. Jadi kayak antara rasa kopi sama gula arennya tuh ngeblend, rasanya pas dan aku suka, enak banget. Kok murah banget sih Bang goceng? Kok murah banget sih goceng? Iya, tujuannya kan karena biar orang pada suka kopi. Oh. Nggak ada campuran susu, cuman gula aren. Oke. Tujuannya ke situ sih, biar orang tuh peka dulu lah lidahnya ke kopi dulu. Terus yang kedua nih apa nih? Itu es kopi susu. Kalau ini es kopi susu ini ya. Kalau ini harganya berapa? 8.000. Wow, es kopi susu 8.000 itu bisa banget kalian dapetin di Ireng Sari. Karena biasanya kan harganya pasti 12.000 ke atas ya, kopi-kopi kekinian gitu. Ini cuma 8.000 loh. Kalian cobain deh si Ireng Sari ini. Ini rasanya creamy banget, gurih, ngeblend antara susu sama kopi. Iya. Itu ngeblend banget, jadi rasanya gurih, terus nggak yang manis banget, kopinya masih kerasa, enak deh. Ini mungkin kalau kalian suka rasa-rasa creamy, yang soft gitu, ini bisa jadi pilihan rekomendasi kalau kalian lagi mesen kopi di Ireng Sari. Cuma 8.000 aja. Murah. Nah, terus ini yang terakhir Aren. kopi susu gula aren ya. Ini juga lagi hits ya di mana-mana kopi susu gula aren. Kalau ini harganya berapa Bang? Itu 10.000. Cuman gue berani beda, arennya gue pasti beda sama yang lain. Wow, arennya beda. Coba kita cicipin dulu apa sih yang beda. Lebih gurih ya? Iya. Karena aren kita bukan aren yang biasa di pasar. Arennya aren apa tuh? Arennya dari Pring Sewu. Gua lupa namanya. Ini kopi susu gula arennya tuh gurih banget. Terus iya rasanya beda gula arennya. Nggak Apa kayak ya? yang biasanya. Enggak kayak yang manis banget, Ah. lebih ke gurih. Terus kayak natural gula aren aja gitu. Mungkin itu ya Bang ya, kayak alami gitu ya, nggak ada campuran-campuran Iya. lainnya gitu ya. Ya insya Allah nggak bikin gula darah naik deh. Ini berapa Bang? Itu 10.000. Cuma 10.000 aja. Bang di sini emang apa tuh namanya rata-rata harganya berapa sih? Kok murah-murah tuh kenapa gitu? Ini bikin mau marah-marah nih harganya kenapa murah banget? Karena tujuan akhirnya Ireng Sari itu bukan kayak es kopi susu. Karena tujuan ke Ireng Sari ini teman-teman yang jadi customernya Ireng Sari pengennya ke kopi saring, cuman kita belum nyiapin karena pasar belum banyak yang terima. Oh, jadi ini karena- opening dulu Iya. biar orang-orang tahu gimana sih rasanya kopi ternyata enak juga loh gitu ya. Nah, Tribuners buat kalian kalau misalnya pengen ngopi nih, pengen ngopi harganya murah terus enak, datang aja ke Ireng Sari yang ada di Jalan Cimaja. Mungkin alamat lengkapnya bisa disebutin sama Masnya aja. Di pertigaan Kayu Manis, Spang Jaya, pertigaan Kayu Manis sama Jalan Cimaja itu kan ada
master, samping master chicken. Oh, jadi gampang banget ya ditemuin ya, nggak lokasinya nggak susah ditemuin, nah kalian bisa banget ngopi di sini. Tapi kalau misalnya di aplikasi online gitu udah ada belum sih? Sudah ada GoFood. Oh udah ada, di GoFood juga ada ya? Iya. Karena Ireng Sari ini kan ada 3 tempat, sebenarnya 4, cuman yang di Unila lagi pandemi jadi tutup sementara. Kita yang masih operasional operasi itu di Geraha, Rumah Sakit Umum, sama di sini Kayu Manis. Oke, untuk Tribuners kalian bisa cobain kopinya Ireng Sari di GoFood, atau kalau mau datang ke kedai bisa ke sini, atau yang tadi udah disebutin sama Mas. Ya kalau untuk kedai rekomnya di sini sih. Oke. Ya kita bisa sama-sama edukasi tentang kopi. Terus kalau misalnya kalian beruntung nih bisa sambil lihat proses roasting kali ya, Ya. kayak tadi itu kita bisa ngeliat proses roastingnya langsung, seru banget Tribuners. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum aku tutup nih? Ngopi itu digiling bukan disobek. Waduh. Ada quotes-nya, ngopi itu digiling bukan disobek. Nah, terima kasih Tribuners sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Kuliner yang tayang setiap minggunya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Elena Octavian pamit undur diri. Pamit juga saya Dani gitu. Saya Dani. Saya Dani. Kok saya Dani sih? Saya Ellen dan Mas Dani pamit undur diri. Dadah Tribun.